Halo teman-teman, hari ini saya mau menjelaskan tentang sel hewan. Jadi pertama-tama ada lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel sehingga sel akan mati. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Nah, yang kedua ada membran sel. Membran sel tersusun dari fosfor, lemak, lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Zat yang dapat melewati membran sel misalnya air, oksigen, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Gula dan protein tidak dapat melewati membran sel. Yang ketiga ada badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Nah, yang keempat ada vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sementara itu, pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola, yaitu makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Vakuola kontraktil berfungsi untuk menyalurkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Nah, yang kelima ada mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif sesuatu sel, semakin banyak jumlah mitokondria. Dan yang paling terakhir terdapat ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada dua yang menempel pada retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan atau sintesis protein.